budaya kita ini, budaya kita orang Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, biasa mati pinapa dibagi-bagi wujud tadi, mau maaf. Apa salah Ustaz? Tidak salah, tapi kadang tidak tepat sasaran. Ya, coba saya kasih contoh. Yang meninggal ibu-ibu, ukuran bajunya XXXL, baru yang mandi S. Kasih baju kayak lordeng. Pakai ibu di wajuna maku tuh agak aneh lo dipakai nak. Nah di semak ada kayak yang mana kanan mana kiri. Bapak sambung. Yang meninggal bapak-bapak ukuran celana anak 34. Baru Ustadz yang mandi ukuran 29. Dipakai ceramah. Bukan dan salipi na pakai rumput Jepang. 3 kali mutar. Jadi kalau ada penceramah suka tarik celana anak naik begini, jamaah yang dimuliakan Allah, curiga ke celana orang mati na pakai. Makanya saya tidak pernah tarik. Mulai malam ini jangan lagi ada yang bekas. Doi nomor ring tahu. Adik 500 sini. Ustadz, Ibu Haji, kita yang ngatur. Naknya kalau begitu. Sehat pun di maya. Itu apa begitu? Ini bentor Tommy lagi tahu limpu. Baru 2 plate juga sih. Disuruh tuh lagi ikhlas kibu. Nah bilang iya nak gara-gara ikhlas kum ini. Namu sepeda dek kuliah beli kasih. Disuruh tuh ikhlas. Ikaw yang ikhlas sota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a halqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah takziah, wabil khusus kepada keluarga besar sahibul bait, sahibul musibah, atas meninggalnya almarhum Tomatua Malubita Bapak Haji Abdul Muin bin Dali yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Sesungguhnya apa yang kita takuti justru itulah yang akan mendatangi kita. Kematian yang hampir sebahagian manusia yang ditakuti, justru dialah yang akan datang menjumpai, menemui kita. Banyak di antara kita yang seakan-akan enggan mati, di niluk mati. Buktinya
mempertahankan yang namanya muda. Begitu takut dengan yang namanya tua. Maka banyak di antara kita manusia, terkhusus ibu-ibu, supaya bagaimana tidak tua, berusaha awet muda. Merenut tu kau dasa tambah muda ki buat ibu lupa tu. Dia kira mungkin mati itu hanya fokus kepada yang tua, makanya tidak mau tua. Ya, mati tidak mesti tua. Ya, seandainya tua yang mati, merdeka yang muda. Yang muda saja jangan pernah berpikir malu lupa. Anak-anak mati. Anak-anak jangan bilang masih anak-anak. Bayi mati. Yang bayi jangan merasa masih bayi. Yang dalam kandungan mati. Kan gitu. Jadi mati tidak mesti yang tua. Kalau yang tua Pak Ibu tapi umur 60, 70, 80 biar tidak dicabut nyawanya malah sama malakul mau mati sendiri gitu. Betul kah? Mohon rambut joka rebani kita ni uti biasa lihat pompi saya Ibu kau mau ini bu anak dek na tu mana tidak ni tak bakal kalian tu. Begitu manusia. Nanaga na nalaman pong Allah Ta'ala. Makanya jangan selalu bilang Pak Ibu, bola aku, butin na sini bola na aja. Abdul mo na tiyo bola na tapi tenala na puna. Iya puna. Allah. Betul ya boy. Jangan bilang telinga aku, tempo pati muna telinga aku. Seandainya telingamu tidak tuli ko, paiko puna. Elok Pakitakku na tenay ko pun na pakitan na pong Allah Ta'ala na indram ni makanya banyak pakai kacamata. Tidak ada yang kecantikan, tidak ada yang kekal Ibu. Biar kita setiap hari pakai skincare paling mahal, yang punya saja skincare hancur mukanya, apalagi yang membeli dokter lagi mati apalagi pasien. Ya, semua Allah tidak ada yang kekal siapa? Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada yang kekal hanya Allah. Tidak ada yang kekal. Mulai dari rambut Allah cabut, itu nikmat. Dulu hitam rambut tak, betul tidak? Bapak-bapak berarti bagi semer. Tidak baik dilihat kalau orang umur 60 nah hitam rambutnya. Menjadi tetap panah. Magarta itu dita kota matua na maputih dua, nah betul tidak? Sepatap-patap pasak memang tongi. Ako rin chinililino ko na to mo. Naman na no semer, muter aja kayo. Iya makana, sekali semer putih. Iya na mulona lihat to. Itu nikmat Bu. Rambut itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kadang kita tidak syukuri. Ya. Coba, begitu banyak orang yang hidup dari rambut. Betul? Tukang cukur. Seandainya tidak ada rambut, apa namanya cukur? Bisa tokon dulu. Cocok kita? Makanya lanjut ayatnya tadi. Ya. Surah Rahman. Allah ingatkan kita, begitu banyak nikmat yang kuberikan tapi kalian tidak pernah bersyukur. Saya pun rindu dia muka gena. Padahal belum kita di awal tu lemak kita ada semu, man rasa no tu. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
Nikmat Tuhanmu yang mana lagi manusia yang kau dustakan. Dari rambut diciptakan sampo. Itu kita jual di sini di pasar Panampu. Seandainya tidak ada rambut, tidak ada sampo. Cocok? Hah? Apalagi? Turun. Jadi Jaki pernah bahas dulu tentang nikmat rumah, mobil, istri, suami, anak, kendaraan, namas. Jangan pakai cerita dulu. Ya noro engkai dua kali tadi bicara. Betul ya, Bu? Ini mau dirita 31 kali diulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Engkau mana itu dua kali, tapi kita tidak mau belajar. Ya mulai dari rambut loh. Coba lihat. Perempuan biar bagaimana cantiknya kalau gondol jelek di mukanya. Pernah lihat putri Indonesia gondol? Rambut itu memperindah wanita, betul. Turung alis, alis. Adilnya itu Allah diciptakan alis. Seandainya alis itu tumbuhnya seperti tumbuhnya rambut, mata paga noro. Namunya kan kita tongko. Setengah mati itu kau. Seandainya seperti rambut ibu, panjang itu turun. Setiap bertamu ki, Assalamualaikum. Coba Allah ciptakan ini luar biasa. Tidak bisa panjang ibu, tapi akan perhatikan maki. Tambah tua orang itu tambah caput tunjing. Ya, apalagi yang sengaja kasih hilang. Andrasa kumato aku. Tidak bisa menaik tangan lu pakai spidol. Lepang. Nah mau kepake na inalis ko dada no cepu gola cepu teh. Betul tidak? Allah simpan di sini. Ada air nih belok nyanyi. Coba lihat. Babi ayala. Turun, apa lagi? Mata. Bu, kedipan mata. Tapi Paji, kedipan mata. Seandainya kedipan mata ini pakai kota, pakai voucher, kayak listrik, Andrasa no. Paski lampu merah, habis ke voucher na. Oh, sila puluh tadi lampu celai. Sila pulap tu jangan. Datang polisi mau tilang habis tompo cerna. Babiai ala ya rabbikum atukadziban. Tambah mata tu tahu tambah kurang ini kedipan. Kalau masih muda tuh double mata begini. Tapi tambah tua orang. Lama baru. Babiai ala Isarhadi dulu. Padahal capu ya. Nah musim ulang rumah lagi di Papua 1 bulan ini tidak akan habis ini kalau ini dibahas. Jangan terlalu banyak cerita. Iya nang kari watak kaleta. Kumisannya le, kumisan itu pun Allah Taala. Nah le kumisan le mo na pero kumisan po amo mate no. Kenali dirimu, engkau kenali Allah. Isangi kaleno, isangi kareno. Gimana mau mengenal Allah? Nah kita ini tidak mengenal diri kita. Nang kapong Allah Ta'ala dia leta, na ceritanya pong Allah Ta'ala dia leta, na anda bisa hidup ibu demi Allah. Betul. Itu gerakan refleks itu ketika ada sesuatu kan, siapa yang menggerakkan itu? Coba lihat. Orang sakit ketika ada kebakaran dia bisa lari. Mondrono mucapu. Betul kan itu di rumah sakit Pak. Banyak orang stroke lari waktu kebakaran rumah sakit umum. Sampai di luar baru sadar. Lupa kembali. Sampai dibawa masuk. Jangan sendiri mau nih. Tadi lari kok keluar. Kenapa? Refleks. Siapa yang menggerakkan? Allah. Ya. Makanya siapa yang menyandarkan keadaannya, siapa yang menyandarkan kehidupannya, siapa yang menyandarkan pekerjaannya, siapa yang menyandarkan kehidupannya,
perdagangannya kepada Allah, sandra di Allah Ta'ala, maka Allah yang mengatur kehidupannya. Cuman kita terlalu banyak pakai logika. Betul. Kalau mau sehat, olahraga, ya. Ini kan yang banyak. Orang kaya, pengusaha, beli itu alat olahraga yang ratusan juta, lari sendiri, tidak sampai-sampai. Pada tahun maling-malingnya dihitam. Lari. Tahun itu malibu. Ilan ini di kampung ini di Capana bulu dia nang kau olahraga. Betul tidak? Tapi dia nang kemalasan na mati. Mada tu tahun buru. Hah? Betul. Bapak saya almarhum 116 tahun umurnya. 17 tahun yang lalu boleh meninggal. Dia nang kemalasan. Dia tu nang kau olahraga. Karena olahraga bukan penjamin kita seandainya olahraga bikin sehat maka tidak ada guru olahraga yang sakit. Cocok? Karena kerjanya setiap hari olahraga. Cocok Ibu? Ada yang nge-gym. Malibu di Italia. Kipas angin kena pinsangi. Influenza nih. Coba. Jadi sehat bukan karena olahraga, tapi Pak beri na pong Allah Ta'ala. Ya, Ibu. Sehat. Ustadz, saya 4 sehat 5 sempurna. Seandainya 4 sehat 5 sempurna bikin sehat bagaimana miskin? Yang makannya bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 sembarang. Orang kaya buah-buahannya anggur tuh yang hitam panjang, mahal itu anggurnya, ratusan ribu per kilo. Kita toseng yang miskin coping. Bagaimana kau mau sehat punya coping? Ateno. Manis orang nama agak ikut apa kecimuan. Nah tadi apa nama tua ini malu mupi. Ikut sama tua. Terbantahkan lagi yang 2 ya. Ada lagi yang berkata kalau mau sehat jaga pola tidur. Pola tidur jaga. Seandainya tidur bikin sehat sehat semua yang orang pengangguran. Ya miro jaman nama tindro. Kutu balala elo ande teecho. Sora bangsa yoni. Wani na pasajin chow. Sehat nih ro. Bagaimana orang yang di pesantren, anak-anak santri jam 2 malam sudah bangun. Bagaimana Ustadz Halim ketika Ramadan tidur cuma 2 jam. Bu, ternyata bukan tidur yang bikin saya. Lalu yang keempat, menjaga apa Pak Ibu? Menjaga pikiran. Dan kau banyak pikir supaya tidak sakit kok. Ya. Maaf Pak Ibu. Mau berpikir tidak berpikir pasti sakit karena pasangannya sehat adalah angkat tangannya sini yang tidak pernah sakit. Ada? Hati-hati kok. Yang tidak pernah sakit. Nah kena mula asa itu langsung ko tuh. Pada sepung Allah Ta'ala alam ni rumalika may tasisin ni monro. Yan kamalasa, betul Ibu? Jadi sehat itu dari Allah. Allah yang beri, maka kata Allah, waritku kesehatan, jaga itu. Ya, jangan nanti sakit baru mau ibadah. Ya. Iya rona bitta malasa pinapade na jukari masjid mas sepanjang. Betul. Nabi nanti sakit baru tidak ke masjid salat. Kalau kita sekarang umat nata balik nanti sakit baru ke masjid salat. Cocok.
Malah asa pinapajok ka di masjid mas sepada. Seakan-akan masjid itu puskesmas. Nah gitu tepan. Itu ke masjid. Daripada timpai masjid Jannatul Firdaus kan dia uluna. Subhanallah. Nah sama malaikat tanjana. Rupa sinta gina. Una seha kita na orang masjid ka. Toh nya zaman-zaman na uru. Itu ayatnya nabaca tadi Ustaz Aslam itu. Ngerti enggak itu? Ngerti enggak artinya itu? Ngerti? Enggak. Mau dijelasin? Berdagaran Ustaz kata ni selo kan. Saya bacakan tadi itu. Ayat 12. Ya. Ayat 12 sajadah ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana kata orang kafir, ya Allah kasih kembali ke dunia. Seandainya kita diberi oleh Allah melihat kejadian kenyataan yang ada di hadapan kita ibu, maka kita tidak akan memandangnya. Orang kafir berkata, ya Allah ampuni kami ya Allah, kami telah melihat dengan mata kami, absarna wasami'na dengan pendengaran kami ya Allah, farjina na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Minta pulang. Masuk almarhum na minta pulang. Kasih pulang ya Allah. Seandainya aku tahu ya Allah, saya ibadah terus ya Allah. Coba Pak Ibu deh. Ya, maka saya ingatkan yang sudah berumur 60 ke atas. Waspada maki. Pada cing ini sempajat karena di nakagat tuh agak ini aja, betul tidak? Betul ya Allah. Iya naruh nabi kanade tonai losongi, nabi itu miskin, betul. Tidur di atas daun pelepah kurma. Ya. Makanya jangan selalu bilang ikuti sunnah Rasul, ikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang mana? Sanggup? Itu mir sunnah Rasul malam Jumat. Lah bengok. Malam Jumat. Jadi malam Jumat sunnah, kalau malam Sabtu malam Minggu wajib. Bati-bati malam Jumat pun terus stroke. Betul. Sunnah Nabi, ya Allah. Nabi hidup miskin, berarti yang miskin sunnah loh. Betul. Aku tanya sahabat, ya Rasulullah, bukankah matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, bukit Uhud di Madinah akan dijadikan bukit emas untuk Muhammad. Tapi Nabi menolak. Gunung emas. Yang sudah haji, sudah umrah, Bukit Uhud, Jabal Uhud, gunung yang terpanjang, tertinggi, terbesar di Madinah, akan dijadikan gunung emas. Tapi Nabi menolak. Apa jawaban Nabi? Sahabat, dito na maita tau itu orlinoy. Tena janisan lo tala sa orlinoa. Tidak lama jati hidup di dunia. Paling umur tak 60-70. Kalau 60-70 kita tidak mati, minimal setengah mati. Betul? Tanya mereka umur 60, bagaimana perasaan? Berhenti asam urat, datang kolesterol. Berhenti kolesterol, datang kolektor. Naik tekanan darah. Baik Ibu, tua itu
dan tidak ada obat. Menyakitkan itu ibu. Nanti kalau tua coba, ayo, jangankan orang lain, anak cucu tak saja belum tentu menghargai kita. Betul? Nanti kalau mau kita tidur ribu cucu, jangkur ribu mau bobo nenek, cucu yang lain bilang ribu mau ketolong, tolong itu nenek. Taruh tuh. Kenapa nu tahu bilang tolong lu nenek bilang kemari berteriak kan itu dengannya minta uang apa na bilang hari Sabtu besok. Jaringan salahkan padahal tolin tolong lu. Tua menyakit. Nanti bu kalau tua ke anak tak sudah mulai jenuh. Pak ya. Jenuhnya anak tak mengurus. Karena naurus tomi to suamina, naurus tomi istrina, naurus tomi anak, naurus tomi kodong orang tua. Nah lebih baik itu bayi diurus daripada nenek-nenek. Kalau bayi diurus bikin gemes ke. Nani. Coba nenek-nenek bilang kok nani kok dia datang lepak kok. Kamu kurang ajar anak ini. Aku tak mama tua tu tahu tapi mak koror. Betul tidak? Iya. Anak jenuh. 3-4 anak tak. Sudah mulai atur strategi. Berkata anak yang tua, Dek, mama dulu bawa ke rumahmu nah. 2 hari sibuk Dek, banyak pembeliku. Oh iya, dibawa mi mama ke situ. 2 hari di situ, ada lagi telepon kakak. Gantian ke kakak, ambil lagi mama. Besok ditelepon lagi adik gantian lagi ambil mama. Jadi itu mama kodong tidak mati sakit, mati diopor ki. Gimana ibu sudah siap diopor? Jangan kau ketawa kau bapak. Enggak perlu diopor toja kau. Pak ibu. Kenapa kadang saya bertanya, kenapa itu orang Cina rata-rata kaya di? Hah? Jarang kuliah itu kau orang Cina tinggal di lorong-lorong. Rata-rata sejahtera itu orang Cina. Kenapa ya? Dengar kisah jelaskan kena. Dengar baik-baik. Itu orang Cina begitu menghargai orang tuanya. Itu orang Cina ibu. Nah bawa mamanya bapaknya ke mall, padahal mamanya bapaknya stroke. Dia bawa di atas kursi roda, dia dorong ibunya bapaknya ke mall dalam keadaan stroke. Betul? Inilah hugi lamang kasa. Kapan pernah kita bawa orang tua jalan-jalan dalam keadaan stroke? Jangankan stroke, masih kuat lagi mama tanah tidak mau dibawa pergi. Nah bilang mama, bawa tong api mall nah jamu kok mama, saya ingin kencing lu kau. Betul tidak? Yang mau kesembaran bicara. Betul ya? Makanya orang Cina itu bagus rezekinya. Kenapa? Dia muliakan orang tuanya. Betul tidak? Allahu Akbar. Doa itu masyarakat li teman laisa. Pong Allah Ta'ala po ako Nabi Muhammad nabiku. Si bawali beranda doa itu matu pajajakku. Di gaga gunaan harus sampajangnya. Kumadusa ki di doa itu matu pajajata. Betul tidak? Orang tua tidak pernah minta sesuatu dari anaknya. Anaknya bintang 4, bintang 3, bintang 2. Tidak pernah orang tua meminta bintang. Pernah dengar? Nah, 3 bintang nak kasih saya 1 nak. Ku pagi pergi pasar di Panampu supaya takut di situ penjual. Kasih ke pistol nak, 2 pistol nak ku tembak ya anu pakai balik kita jana. Ya, enggak kan? Orang tua cukup bangga. Terus kenapa lagi orang Cina Ustaz bisa sejahtera kaya begitu? Dengar. Itu orang Cina begitu taat kepada Tuhannya. Betul tidak? Sampai-sampai dia bikin tempat salat di rumahnya. Tempat sojana tuh. Nah bikin tahu. Kita umat Islam dia diminta riponnya. Betul kan? Tuhan lagi dilawan. Biasa kita dengar tuh. Tuhan lagi tidak takut kan. Satu-satunya negara yang dia tidak takuti Tuhan, Indonesia.
biar Tuhan lawan, betul kan? Bersumpah itu demi Allah, tapi pengakukan. Berarti dia tidak takut sama Tuhan. Oh, orang Cina jangki bilang Tuhan boneka saja dia percaya. Biasa kita lihat di toko orang Cina begini. Biasa kita lihat. Saking hebatnya itu kepercayaannya, makanya diberikan rezeki. Ini demi orang kam mata tawir pongi, dia bisa tahu. Betul tidak? Apalagi orang Cina itu cepat tidur nah, cepat bangun nah, sedikit makan nah, banyak kerja nah. Lau gila mangkasa, lama tidur nah, lama bangun nah, banyak makan nah, tidak ada kerja nah, maigin renang. Allahu Akbar. Betul. Lebih mulia ayam dibanding manusia ketika manusia itu tidak taat kepada Allah. Pak Ibu, biasa kita perhatikan kalau ada ayam. Saya itu setiap subuh keluar ke tatap itu ayam di jalanan. Saya bilang, Kak, ini ayam baru 4:30, cepat nak bangun. Cepat nak cari rezekinya. Dalam hatiku itu. Kebiar bicara ke tidak mungkin ayam tahu. Dalam hatiku, cepat nak cari rezekinya ini. Padahal tidak ada anaknya sekolah. Tidak ada anak kuliah. Tidak ada kur mau bayar. Nah yang punya anak ayam banyak na hutan na depan moto. Lah kutu. Betul? Berarti ayam lebih hebat. Saja. Maka terjadi komunikasi antara anak ayam dan induk ayam. Berkatalah anak ayam, Mama, itu manusia tahu banyak na mana. Kita ayam satu ji Mama. Nah bilang ayah, Mama, na jangan ku cemburu nak. Iya, memang itu manusia banyak namanya di waktu hidup. Iya, ada Kamarudin, ada Kamaria, ada Senudin, ada Badarudin, ada Hairudin. Tapi nanti kalau mati satu ji namanya, mayat. Kalau kita nanti mati nak banyak na mata nak. Ada yang bakar, ada yang goreng, ada yang geprek. Berkata lagi induk ayam nak, itu manusia mau gemuk, mau kurus, mau kaya, mau miskin, mau putih, mau hitam, mau tinggi, mau pendek. Nanti kalau mati satu di tempatnya apa? Kuburan. Rintih hujan. Lupa memang dia pengaji. Betul. Tempatnya hanya kuburan. Kita ayam nak banyak tempat tanah. Bisa kita masuk hotel, bisa kita masuk restoran, bisa kita masuk sari laut, bisa kita masuk ayam goreng Sulawesi. Manusia nanti nak kalau mati tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Kalau kita ayam mati nanti nak mahal hargata. Apalagi kalau masuk ke di rumah makan apong. Tahu apong? Pengayoman sana Pak. Tusuk gigi na lain luar biasa harganya. Ternyata ayam jauh lebih mulia dibanding. Coba. Lalu apa yang memuliakan kita? Hanya ibadah kita kepada Allah. Allah hanya ingin mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Makanya Allah berikan kita kesempatan 60-70. Almarhum 76 tahun. Ya, sedikit yang bisa seperti ini Pak Ibu. Sedikit. Ya, makanya saya pesan yang ada di sini, yang hadir keluarga besar Pasar Panampu. Ya, jangan selalu minta panjang umur. Mau ke apa juga kalau panjang umur tak? Ya lalu kita coba-coba 80-90. Apalagi kita minta terakhir ke mati. Siapa yang mau pasang tenda kalau kita mati? Siapa yang mau MC na mati MC ya? Tidak ada Tommy Ustaz Salim mati Tommy. Ustaz Aslam mati Tommy. Mati semua ini. Terpaksa pasang sendiri ku tenda. Cemele ale ko tu.
cerita pemandi mayat. Saya mau bahas sedikit. Itu pemandi mayat seharusnya disejahterakan. Mudah-mudahan wali kota baru ini bisa. Gaji per bulan itu pemandi mayat. Paling berat itu pekerjaan mandi mayat. Kalau orang hidup yang dimandi masih mending. Tapi orang mati dimandi kodong, ya Allah. Betul tidak? Kalau dokter demo tidak mau kerja, ada sandro. Hakim jaksa jamu takut. Tapi kalau pemandi mayat demo, nampanu cinit tomati jenik kali-kali. Telepon semua, Assalamualaikum, lam. Kenapa ki? Mati mamaku mau dimandi. Mana mamanu? Nggak mau mandi, demoi. Baik makanya itu perlu dikaji. Dia pemandi mayat, jangan pada ngintik itu mandi mayat nah. Baru kenapa gitu rata-rata orang tua itu pemandi mayat. Cari saku yang muda-muda ya. Saya kudu selesai. Orang tua. Hujan Tommy lagi. Kasih buru-buru. Cepat ki gue. Mau mandi. Jangan. Ini oleh lolong. Saya mau kusaran nanti jenis itu. Apa nak coba. Maunya dia muda-muda beratnya itu mandi mayat Pak Ibu. Pencet perutnya begini. Tak buka matanya begini, caik, baik. Jangan kau bilang, betul kah? Ustaz lah itu. Dibalik, digosok mulakan. Nak kasih begini tangan tu, pelan-pelan kau. Kira-kira tinggal kau. Ini Tommy ini kalau pemandi mayat. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini budaya kita ini. Budaya kita orang Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, biasa mati pinapa dibagi-bagi ojut tadi. Mohon maaf. Apa salah Ustaz? Tidak salah, tapi kadang tidak tepat sasaran. Ya, coba saya kasih contoh. Yang meninggal ibu-ibu, ukuran bajunya XXXL, baru yang mandi S. Kasih baju kayak gordeng. Pakai ibu di ojuna maku tuh agak aneh lo dipakai nak. Nah di semak ada kegai yang mana kanan mana kiri. Bapak sambung. Yang meninggal bapak-bapak ukuran celana anak 34. Baru Ustadz yang mandi ukuran 29. Dipakai ceramah. Bukan, tenana salipi na pakai rumput Jepang. 3 kali mutar. Jadi kalau ada penceramah suka tarik celana anak naik begini, jamaah yang dimuliakan Allah, curiga ke celana orang mati na pakai. Makanya saya tidak pernah ku tarik. Mulai malam ini jangan lagi ada yang bekas. Doi nomor kita woi. Adik 500 sini. Ustadz, Ibu Haji, kita yang ngatur. Naknya kalau begitu. Sehat pemandi mayat. Itu apa begitu? Ini bentor Tommy lagi tahu limpu. Baru 2 plate juga sih. Disuruh tol lagi ikhlas kibu. Nah bilang iya nak gara-gara ikhlas ini. Nah mau sepeda dek kuliah beli kasih. Nah suruh tol ikhlas. Ikaw yang ikhlas sota. Hah? Hargai ini pemandi mayat ibu. Apalagi yang perlu dihargai? Guru mengaji. Susah nih runtuh guru mengaji. Beda sekarang dengan dulu. Riolo macomo guru mengaji. Sekarang kudu makojo-kojo. Bagaimana tidak kurus? Orang dulu gemuk. Kenapa? Napa ikra dibaca keran di menu Betul tidak? Baru bukan ayam potong lah. Ayam kampung 3 ekor. Apa Sekarang guru mengaji kudu 3 kali tamat. Tidak pernah ada ayam nah. Riolo guru mengaji makumbala. Lain sesaki. Suruh ambil air. Dicabur rambut putina. Dipese-pese toniro. Cinampo woi. Sama ane lo capu popagina taro.
natalepannya kan. Tapi tidak pernah marah. Ya. Nah sekarang lah ilah bagaimana anak mau pintar, termasuk di sekolah. Ini di holo, wih, demi itu gak akan natalepak ki guru tadi holo. Saya pak rasakan itu. Saya pernah lawan guru saya, kenapa? Disuruh kamu menghafal nama-nama kota di Pulau Jawa. Bayangkan di Pulau Jawa. Nah Pulau Sulawesi lagi tidak kuhafal. Nah ngapa saya Pulau Jawa disuruh uang ibu? Pulau uang ini dihukum anu, dihafal itu dulu kan? Magetan, Magelan, Purwoladi, Majalengka itu loh, Yogyakarta, Banten. Oke, tidak kuhafal. B atau bilang itu guruku, Pak, waktu meninggal saya ceramah. Untungnya tidak bangun. Kada bangun ku baca Yasin puy. Betul atau lepak kak, wih, sakinah. Pulang menangis kak, teriak, nasa ngamboko, maga, muteri, nasa napukul kak guruku, ini tambayan ngamboko, madungo mimatoko iko, pak. Iya teman-teman, orang maca. Nah, sekarang orang tua, menangis anaknya tidak tahu masalahnya, polisi na bawa, minimal satpol pp na bawa ke sekolah. Bagaimana begini modelnya? Sekarang anak-anak diajar mengaji, digagar di bawah nangaru, mari mintu ngaji. Apalagi pun ada papadak kita pabayar, teh, 4 bulan mina menunggay, tanya ke mama no. Nah bilang bulan kelima bibireng ustaz, na dibayar. Apalagi nusawal, apalagi 5 iya sonta. Pabandetoli. Betul. Betul ya? Bu. Wih, kodong kalau begini modelnya. Kenapa? Kita semua akan tidak ada. Maka siapkan bekal terbaik kata Allah apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik adalah takwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kaziminal gaiza wal afina 'anil nas. 3. Bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi jangan tunggu kaya Pak Ibu, karena kaya itu relatif. Ada orang mengatakan dirinya kaya kalau uangnya banyak, mobilnya, ya emasnya. Ada tuh orang kodok biasa-biasa aja tapi merasa kaya itu di sini Bu. Makanya Nabi berpesan, "Koilo mas senang atau tomo mak kita diase ko, mak kita diawa ko urusan lino. Kalau urusan akhirat mak kita diase ko, paman rasa ko tuh. Ko lino mo tuh mak kita mendre au capu gola capu teh." Betul, melihat orang pakai Avanza kau beli Pajero. Orang pakai Pajero kau beli Alfa Romeo, Apeco kok. Ya. Iya, kenapa? Selalu kita mengatakan, masa nak kalah kak? Nah, sama-sama aja menjual di Panampu. Cocok nih. Sama-sama kau menjual di Panampu, tapi dia tahu ada empanna di Pangkep. Kau apa empannu? Patulosari. Betul. Maka syukuri apa yang ada. Iya runa rekip pengalatala. Ya tahu naru syukuri pamuaga tuh na pula natur pengalatala. Iko nu isi kumiro nu muhe. Aja mu pasen di masolak ko tuh. Di panusitin aja mati no. Iya. Rumah tinro di lain na do. Ya mi rotsawan ro. Aga si roba aja. Aga ro kadaro. Aga je baje. Baru pikir ro. Meca nama tata doi. Maka pada mata doi bu. Na cawi. Mau matiin ro doi na pikir. Mimpi uang. Bo ya. Syukuri apa yang Wih, enak itu hidup. Tidak perlu banyak uang. Yang penting biar sedikit, yang penting Tidak bisa juga bilang Ustadz, biar tidak ada uang, yang penting bahagia. Kan tidak bisa bahagia kalau tidak ada uang. Apalagi tinggal kau di pasar. Di mana tidak ada penjual. Cocok. Maka mati tidak perlu kita takuti. Pemukmin tahu pasti maka bersedekah Pak. Apalagi di pasar seperti ini ya alhamdulillah. Mulai lagi musim rambutan. Ibu-ibu hati-hati. Musim lansat.
Dicoba setengah liter. Baru tidak nabeli. Terakhir, Ibu Haji. Berapa kilo? Nah kan kaci. Kaci be, nampak setengah liter mau cap. Hati-hati Pak, Ibu ya. Sedekah air gelas. Kalau perlu di tempat kita menjual siapkan air gelas, setiap ada pembeli minum ki. Belajar sama orang Cina. Nah kasih ki minum itu deh. Nah bikin kaki teh. Nah bikin kaki kopi. Kita air putih mau minum ki. Yang satu gelas itu pasti na ingat itu. Wih, enak belanja di situ di Pak Haji. Kenapa? Ada air gelas nah. Biasa juga kadang terpaksa keluar ke jalan koti. Kenapa terpaksa? Anu kak dorok mau. Betul tidak Bu? Sedekah. Tidak ada uang, Ustadz sedekah dengan tenang. Kehadiran teh ini malam, Masya Allah. Tenaga tak ini tidak sia-sia. Seandainya malam ini ada di antara kita ajalnya tiba, tapi kita datang malam ini bersilaturahmi, bertakziah, maka kata Allah, malaikat panjangkan umurnya itu, yang ku cabut nyawanya, datang silaturahmi. Maka insya Allah yang hadir ini malam aman ki. Ndak ku tahu kalau ditinggalkan di sini tuh, maka kalau di sini aman ki ya. Betul. Pertanyaannya mau ke mana? Mati pasti akan datang. Betul. Maka belajarlah mati. Yang kedua, wal kaziminal gaiza. Senantiasa menahan amarah. Tolong Bapak Ibu ya. Ini kan sudah 2 momen kita lewati toh, pemilihan caleg, wali kota, gubernur, amam itu? Amam mi? Waktu nami si baji kita wah. Tidak boleh lagi ada dusta di antara kita, oke? Jangan mau jangan balik sih lagi. Tidak mau belanja di situ deh, ke nomor 1 udah pilih. Tidak mau belanja di situ deh, ke nomor 2 jangan mau kok kapang lewat nih. Sama-sama mereka minum kopi di atas. Tidak ada masalah, betul tawa. Deh, kembali makin lagi tahan amarah menjelang Ramadan. Tidak lama itu Ramadan. Tapi saya kadang berpikir, kenapa itu kalau Ramadan orang bisa sabar? Nah kenapa di luar Ramadan tidak bisa sabar? Kenapa? Terutama ibu-ibu sabar namam itu kalau Ramadan tidak mau tahu menggibah juga itu ibu-ibu. Nah. Betul kak? Ada tetangga aku itu ibu kalau pagi-pagi ada datang teman ibu gosip, ibu ditahu gitu kemarin masalahnya. Itu jangko puasa kak, tidak baik bicara. Sudah Pak buka baru datang kok. Sudah buka manu palasa. Ya artinya memang di bulan Ramadan itu nah jujur gitu kau. Bayangkan kalau jam 1 jam 2 haus ki, lapar ki, masuk ke di kamar kunci makan. Siapa tahu bilang tidak puasa ki. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Pada isma kadang kepengolah tahan. Nah kita ki, kenapa di luar Ramadan tidak nak tahu Tuhan? Iya. Saya jangan kau naliak kau Allah, Leila mengerti itu Allah. Nenek Allah. Tahan amarah ibu ya. Ustaz, anakku nakal Ustaz, kusuruh ke kanan, dia ke kiri. Bu, Pak, tabe. Ingat ya, kalau ada anak nakal, tidak mau mendengar, kita orang tua yang perbanyak istighfar. Ngerti enggak? Kenapa? Karena anak tak itu fotokopita. Anak itu fotokopi. Biasa ke fotokopi, Bu. Kalau huruf A di fotokopi keluar huruf apa? A. Kalau kita fotokopi huruf A lalu keluar huruf C, masalah fotokopi tuh. Biasa kita dengar, ih persis suaranya bapak nah, inasan di ke bapak nah, masa bapak nah tetangga nah. Ih persis mama na cara jalan inasan masa mama na tetangga. Anak fotokopi loh. Ibu dulu suka marah-marah sama orang tua, anak ngambil sifat ibu. Betul tidak? Iya makanya hati-hati. Di jam berapa Min? Hah? Orang Indonesia ditanya jam berapa nak kena belumpi.
Orang Jepang sedikit bicara banyak ker. Orang India banyak bicara sedikit ker. Orang Indonesia lain bicara, lain kerja. Ditanya jam berapa kena belumpi lanjut. PT kapal. Ya, wal kazimina gaiza. Yang suka marah ibu ya, senyum. Indah itu senyum ibu. Ibu-ibu yang suka senyum, apalagi suka senyum kepada suami, insya Allah banyak anaknya itu. Pasti nih. Setiap ketemu, ayah adakah? Langsung ayah, apa ada? Naik ya samuragku. Allahu Akbar. Terlambat ketawa. Serang ulang. Jaga hubungan suami istri. Suami istri. Tidak lama jadi sama 60-70. Ya? Hubungan suami istri itu 60-70. Mohon maaf. Makanya di waktu muda memang tidak tahu apa-apa memang. Iya. Nah tanya lagi apa itu? Munceng. Jangan nanti tua baru mau berkasih sayang kami deh negara. Oh dari tangan-tangan. Betul kak? Makanya di waktu muda kasih sayangnya. Kau mau tahu nih tahu yang ada negara kasih. Nasa cinai puhau, bohal apa? Tidak bisa dipulti yang bendera ya. Setengah mami. Itu lagi disorong pinapabatulan. Betul kan? Ibu ko dong. Nabilang suamina, gunung kang kudaki, lautan ko seberangi, baru biar bantal tidak bisa nalewati. Allah. Mau dengar cerita ibu? Mau dengar cerita? Ini Umi umurnya 62 curhat ke sama saya, Ustaz. Ya Umi, ini itu aja laki-laki tidak sama mi dulu perhatian nak. Kamu orang pangkep, jadi begitu bicara anak. Kenapa memang Umi? Dia bilang, dulu tuku itu masih muda-muda, pengantin baru. Aji itu selalu pakaikan sendalku. Sekarang tidak pernah mana pakaikan sendalku. Oh, tanya aja laki-laki, Aji, magi Ustaz, itu Umi, kenapa Billy tidak pernah dipakaikan sandalnya seperti dulu? Apa dia bilang aja laki-laki? Bilang ko sama Umi, Ustaz, jangan kau bilang sandalnya Umi mau ku pakaikan. Sandalku lagi lama baru masuk. Sandal dulu konon Cina tapi nasawala na janjang mami. Makanya Pak Ibu begini, kan kadang seperti itu. Tadi tuh naik motor ke baku bonceng tahu ah, tuan mo. Iya, kuda apa di sini sebelum masuk ke pasar. Nah lihatkan aku udah bilang bapak, mesra anak kenapa mesra kalau tua mau orang. Nggak ada mesra. Jangan balik si mami tahu. Mana mama aku bapak. Piyo ko lagi di luar jatuh itu kapan. Ibu, dulu waktu muda, waktu pengantin baru, ibu di depan, suamita di belakang. Betul tidak? Terbentur ke kita. Apa nabi bilang suamita? Akik deh. Tidak bilang ni sakit, dia bilang akik. Cinana, bener. Tapi coba mi sekarang, di mana ke ibu? Di belakang ke suamita di depan. Tak butuh gina kan? Gimana boleh matanya? Apa bedanya motor tua dengan motor baru? Kalau motor baru selalu di standar 2, biar tidak dipakai dilulu, betul tidak? Dilap-lap kita. Kalau motor tua tidak pernah di standar 2, standar sampai mami. Mau rebah, mau tak balik, tidak diurus itu. Betul tidak? Hilang di kaca spion, tidak ada nih, banyak nih hilang.
Bagaimana ibu? Mau ke di standar samping? Ustaz, suamiku ndak begitu Ustaz. Cinta sayang, oke? Saya buktikan ini malam. Saya mau tanya bapak-bapak bagian sana. Jawab jujur Pak ya. Kalau bapak naik perahu di tengah laut, perahu bocor, dua pilihan, istri atau pelampung? Istri atau pelampung? Good. Pelampung, bukan tapi ada juga pernah ku tanya, istri atau pelampung? Dia bilang istri. Kenapa istri? Istriku ku jadikan pelampung. Sudah siap jadi pelampung ibu? Kuna comokong mawang ko, kuna rosok tak tinting ko. Ada ibu kedua mau jadi ikan pelampung. Nggak ada cinta yang saja. Suami istri, ibu ya. Hargai suami tak, sayangi istri Pak. Kenapa? Ndak lama aja sama 60-70. Lewat minjam 60-70. Ni janjam mami sulung tamak ko. Lompo Cina ya teh na tenaga. Satu, yang dua, hubungan antara anak dengan orang tua tidak lama jadi juga 60-70. Maka sayangi orang tuamu, hargai orang tuamu. Pada nama itu, betul? Bu, kalau mau sukses bahagiakan orang tua. Karena orang tua kita bisa seperti hari ini. Ya, tidak lama jadi sama. Ya, seperti almarhum tapi siaga anak 5 bagi waktu, ada yang duhur, ada yang asar, ada maghrib, isya, subuh. Doakan, apalagi menjelang Ramadan nanti terasa itu tidak ada orang tua. Saya Pak ibu saya meninggal kurang lebih 38 tahun yang lalu. Nah, setiap saya khutbah Idul Adha, Idul Fitri, saya tidak bisa tahan air mata saya karena wajah ibuku ada di hadapanku. Saya belum sempat membalas kebaikan ibuku yang ibuku menderita dulu. Jagung, ada lekasina nampu. Lalu beliau mengusap keringat di wajahku. Nah, sabar ko di. Insyaallah komega dale mo mato. Ya, limeman ni elo kamuli. Itu pesannya ibuku. Beli ko nak kalau ada uangmu apa yang kau mau beli, itu saya jalankan hari ini. Maka doaku, satu doaku yang tidak mungkin Allah ijabah. Apa itu ya Allah? Hidupkan ibuku walaupun hanya 1 jam. Mau ku bawa ibuku berangkat haji ataupun umrah, mau ku kasih makan enak-enak ko dong. Betul tidak? Tidak ada jalan Bu. Demi Allah ibu, harta yang saya miliki, uang yang saya miliki nggak ada guna. Makanya kalau mau kau beli sesuatu, Anda kupikir-pikir saya. Hambar ini yang saya miliki demi Allah. Lalu mengapa begitu banyak anak yang tidak menghargai orang tuanya? Seandainya bisa ya Allah hidupkan ibuku 1 jam mau kodok. Penderitaannya luar biasa. Mau belanja tidak belanja, kenapa nak belikan kodok sepatu? Bo, masih ada itu sepatu saya simpan sampai hari ini. Kalau kuliah itu ya Allah 10 kali lipat harganya itu saya bisa beli demi Allah. Tapi beliau tidak ada. Saya tidak jadi tentara tahun 92. Kenapa? Ibuku yang melarang. Iya. 721 Linut 721 Pindrang. Saya kori. Langsung disuruh masuk. Dapat tes. Dulu, iya kan? Tapi ibuku mengatakan, nak jangan mau cari tentara, nak. Meninggal pak, nak mati pak, nak mau wilayah Mangkasa. Nak pergi kak ya Allah. Nak bilang mama aku jangan mau nak. Alhamdulillah ternyata Allah menginginkan saya jadi ustadz hari ini. Tidak jadi tentara kak, tapi saya tentara ku ceramah. Betul tidak Pak Ibu? Ayo, kalau orang tua kita hormati, hargai, insya Allah
maka situ dah letak. Coba lihat ya. Saya lihat itu video-video calon-calon wali kota kita dulu sebelum pemilihan. Datang sama orang tuanya, dia cuci kakinya, dia minum. Coba, apa kata Rasulullah? Seandainya bisa manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka saya perintahkan, kata Nabi, anak sujud kepada kedua orang tuanya. Tapi tidak ada jalan. Begitu mulanya orang tua. Oke? Sayang orang tua tak. Dia jangan bilang tua kodona kita pandang enten. Itu hebatnya orang tua, tidak pernah itu protes. Kalau ditanya, anaknya di mana kau tinggal? Dibilang jalan anu, padahal bukan rumahnya itu, rumahnya bapak. Nah, ya, seorang bapak, seorang Haji Abdul Muin, ya, dengar baik-baik, seorang bapak kadang pura-pura tidak sakit demi anaknya, tapi seorang anak kadang pura-pura sakit karena tidak mau disuruh sama bapaknya. Betul. Yang terakhir, jaga hubungan antara tetangga dengan tetangga. Tidak lama jadi juga bertetangga 60-70, betul tidak? Iya, makanya bertetangga ki. Apalagi kita di pasar di sini, ya, jangan dianggap persaingan. Ya, kalau ada pembeli di sini, di depan diparkir, jangan ki marah yang di sebelah. Belajar ki sama orang Cina. Cina mesti nganjo. Lihat ke orang Cina di Jalan Sumbopu. Di sebelah kiri diparkir, di sebelah kanan ki belanja. Tidak pernah bilang di sini, jangan kau parkir di situ. Betul tidak? Ya begitulah. Tetangga dengan tetangga. Sering-sering ki kunjungi tetangga. Assalamualaikum. Begitu. Jangan kau bilang assalamualaikum, terlalu panjang nih. Bilang assalamualaikum. Salamnya orang kolesterol itu. Assalamualaikum. Yang jawab orang stroke. Alah. Kunjungi tetangga loh. Ji, gimana? Sehat? Nggak, sehat. Iya kan? Bagaimana nanti kalau 60-70 ki malasan nih, dia dulu masuk boleh dimulai, betul tidak? Itu mami dia bilang, bagaimana di sebelah nah itu haji, saya haji. Dia bilang, nah, mati nih kemarin mama. Nah bilang itu dalam itu mati ke satu letting itu sekolah. Ada saatnya ibu tidak bisa berpakaian seragam begini. Majelis taklim, betul? Kapan ibu? Ketika seluruh tenaga kita dicabut oleh Allah. Nambil semua. Demi Allah Pak, sebelum itu terjadi jaga makini 3 hubungan. Insya Allah selamat kilino selamat akhirat. Hubungan suami istri, oke? Yang kedua, hubungan antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, hubungan tetangga dengan tetangga. Insya Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada keluarga yang ditinggal. Ya, siarai kuburnya orang tua tak. Jangan lagi seperti yang lain ada pendapat kalau meninggal tidak ada hubungannya dengan orang tua anak. Ya Allah, tidak ada gunanya itu doa. Ya Allah, untuk apa pengen ada doa yang kita baca ketika kita salat mayat kalau tidak ada hubungan? Ya, Ustadz, bagaimana kalau saya tidak tahu bahasa Arabnya? Jangan maki bahasa Indonesia maki. Ya Allah, memakuk dong. Ya Allah, bapakku selamatkan. Iya, tidak usah dibaca doa Arabnya. Jangan sampai terbalik-balik. Bapakmu kau doakan Allahumma ghfirlah. Mamamu kau bilang Allahumma ghfirlahu. Pusing malaikat kah? Yang mana ya benar ini? Betul. Doakan siarai kuburnya. Mau ikut Nabi, Nabi itu menganjurkan kita umatnya siarai kubur malam Jumat. Ya, malam Jumat jam 2 malam sendiri. Coba-coba mago. Aten sibun tulau kau kah. Siarai kuburnya 5 ki bersaudara, akur ki bersaudara. Deh, akur ki bersaudara tidak ada mi bapak tak Pak Haji Abdul Muin yang nasihati orang tua itu Pak, merasa sedih itu ketika anaknya bermasalah bertengkar. Tidak enak itu ibu. Tapi kalau bahagia, ya Allah bilang sama nak kumpan aku, saya bilang nak, kalau kalian akur bersaudara, masuk maning na dompetku itu. Tapi kalau bikin jengkel-jengkel ku selesai ku kasih keluar ku di kakak.
Betul kak, aku kasih keluar kini kartu keluarga ibu. Kalau bikin jengkel, kenapa? Langsung aku tanda tangan, ke saya ketua RW. Tapi kayaknya bulan 1 selesai Toma ini. Nggak ku tahu ini nasibnya orang. Hancur mina. Oke, jangan kita aku semua Allah yang Oke, saudara, anak-anaknya, Serai mau masuk Ramadan, terasa sekali itu kalau Ramadan. Oh ya Allah, apalagi masuk malam 1 Syawal, komandan takbir di Masjid Jannatul Firdaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis begitu. Tidak ada yang haji deh. Nanti Tom nih kalau kurang belanja tak. Warna tidak haji dia ambil sembunyi-sembunyi. Nih, Allah. Ibu kalau cerita orang tua, saya tidak bisa kak. Bagaimana deh? Tidak ada nilai orang tua. Ya, anak-anak banyak yang hadir. Mudah-mudahan kau dong hargai itu orang tua. Doakan. Sama-sama kita berdoa. Ayo. Ikhlaskan hati kita, doakan almarhum. Almarhum orang baik. Kenapa? Almarhum untuk kedua kalinya menghadap di hadapan Allah. Kapan beliau menghadap? Pertama ketika dia melaksanakan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Haji Abdul Muin, ya Allah, datang kak ya Allah. Penuhi panggilanmu ya Allah. Banyak uangku habis ya Allah. Kutinggalkan ki warungku, tokoku. Kutinggalkan istriku, kutinggalkan anakku, kutinggalkan seluruh yang saya cintai demi Engkau ya Allah. Maka kata Allah hari ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Haji Muin, lisu nama Haji Muin. Kembali mako, saya kasih kau nikmat yang paling besar. Hajimu, Haji Muin, saya jadikan haji yang mabrur. Balasannya tidak lain surga. Haji Muin sudah menunggu di surga dengan hajinya yang mabrur. Amin. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, 76 tahun yang lalu telah Engkau lahirkan, hadirkan almarhum Abdul Muin. Hari ini Engkau telah memanggil beliau di hadapan ya Allah. Semoga Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Lapangkan kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Gantikan rumahnya, tempatnya beliau di sana jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih nyaman dibanding rumahnya, tempatnya waktu beliau hidup di dunia ini ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Allahumma la tahrimna jarahu wa la ta'timna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Ya Allah, bahagiakan almarhum Haji Abdul Muin di alam kuburnya sebagaimana beliau senantiasa membahagiakan anak-anaknya di waktu kecilnya. Terima hajinya beliau ya Allah sebagai haji yang mabrur, yang balasannya tidak lain hanyalah syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Muin bin Dali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, sidin atau matuasal sur malabbi kung kamanang hadir, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat mengambil iktibar pelajaran
bahwa akhir episode kehidupan kita di dunia ini akan segera berakhir dengan datangnya kematian. Siapkan bekal terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.